dari Sebenarnya seorang untuk Niken? sebenarnya untuk kalau mau produktif, Iya. kita lakukan hal yang kita suka gitu kan. Hmm. Memang selama di rumah aja ini Banyak hal yang banyak disukai hal-hal tapi yang tidak bisa dilakukan. iya gitu kan. Yes. Jadi memang set dulu. Maksudnya kita mau fokusnya di mana gitu. Walaupun misalnya kita mau mencoba hal-hal baru, it's okay, tapi jangan sampai udah banyak banget dan nggak ada yang dijalanin gitu. Jadi Betul. memang set goals baik-baik. Kita selama di rumah aja mau belajar apa, mau produktif seperti apa, mau produktif dalam bidang apa, masak boleh, dan olahraga boleh dan sebagainya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat Keriting atas apresiasinya. Jadi untuk judul konten di malam hari ini itu hasil request dari sahabat Keriting yang mana dia memang minta bahwa Kak bahas dong gimana caranya produktif di rumah aja gitu. Jadi ini spesial buat sahabat Keriting yang memang pengen tahu caranya produktif di rumah aja. Dan tamu yang kami hadirkan saat ini adalah memang sosok yang telah berhasil kurang lebih membaca 200 buku, kemudian meresensikannya, kemudian juga sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir ya. Kemudian juga aktif dalam komunitas pegiat literasi. Nanti seperti apa ceritanya, gimana kemudian seorang Niken Mokoginta bisa produktif, kita dengarkan ceritanya. Oke, apa kabar Niken? Baik dan bosan. Seriusan masih bosan? Kenapa bosan? Karena di rumah aja kan biasanya kan Niken jalan-jalan keliling-keliling Indonesia dan kali ini memang nggak ada di libur aja, nggak ada kemana-mana, cuma di rumah aja. Gitu, benar-benar di rumah aja ya. Di rumah aja. Tapi bener kan bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa ya justru di rumah aja. Oke. Nah, Niken Mokoginta, sepenting apa sebuah karya bagi seorang Niken? Sepenting apa? Kalau misalnya dilihat dari persenannya ya. Iya. Kalau ada yang lebih dari 100% mau bilang itu gitu. Karena memang sejauh ini Niken berkembang terus banyak belajar karena memang goals-nya pengen punya karya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada goals pengen punya karya, itu kayak nggak belajar gitu, kayak nggak akan berkembang sejauh ini. Jadi memang penting banget sih sebenarnya untuk pertumbuhannya Niken sendiri untuk karya. Sejak usia berapa Niken memiliki goals bahwa Niken akan punya karya? Sebenarnya itu mimpi yang udah lama sekali dari kelas 3 SD bahkan. Jadi memang dari kelas 3 SD itu kan udah suka baca kan. Terus memang suka dan pengen banget punya buku sendiri karena banyak baca buku-buku. Dari kelas 3 iya, dari kelas 3 SD. Bahkan waktu itu Kak sempat kelas 4 SD atau kelas 5 SD bikin novel sendiri, tapi ya tahu ya kalau anak SD gimana ya. Iya, dan itu tuh cuma Niken tulis di kertas HVS sekitar 20 lembar waktu itu. Judulnya Mentari. Gitu, tapi Niken sudah lupa sih sebenarnya alur ceritanya, cuma memang pernah saking memang Niken pengen banget punya karya sendiri waktu itu. Mau apapun juga, mau anak SD yang tulisannya belum tentu seperti apa, Niken tetap bikin. Dalam hal ini karyanya buku. Iya, buku. Kemudian berarti dari umur berapa? Kelas 3 SD berarti 8, 9 iya, sekitar itu ya. Iya. Belum 10 tahun tapi sudah punya cita-cita sebagai seorang writer gitu. Iya. Bagaimana peran orang tuanya Niken untuk membantu kemudian bangun karakternya Niken sendiri agar cita-cita sebagai seorang writer yang tentunya tidak terlalu lazim bagi sebagian bagi sebagian anak, dan tentunya begitu juga orang tua mungkin agak is it true you want to be a writer kayak gitu kan ya, gimana gitu orang tuanya? Sebenarnya peran orang tua itu penting sekali kalau buat Niken kan, karena memang Niken awalnya pengen jadi penulis itu karena dari baca buku dulu kan, jadi memang baca buku dulu gitu. Berarti benar ya berarti benar ya kalau seandainya orang bilang kalau kamu pengen jadi penulis maka baca buku dulu ya gitu. Dan memang Niken suka baca itu dari bapak gitu, karena memang bapak suka baca dan di rumah itu kayak ada satu space tempat buku-bukunya kayak perpustakaan kecilnya bapak gitu. Dan memang dari kecil dia selalu bilang kalau kamu mau jadi orang yang bijak, kalau kamu mau jadi peka terhadap sekitar, ya udah cintai buku gitu. Selalu dibilang seperti itu. Dan memang bapak itu tiap hari kayak misalnya habis maghrib atau habis isya itu kita baca buku bareng gitu. Entah kita baca bareng-bareng atau bapak bacain saya dengar atau gimana gitu-gitu. Jadi memang
Ibu juga kayak itu. Suka baca buku juga. Cuma emang karena di rumah kan kalau dulu ya gimana ya orang tua, kalau ibu tuh enaknya di dapur, sukanya masak-masak terus kan. Jadi memang bapak yang lebih banyak mendampingi kalau untuk baca buku. Berapa bersaudara? 3. Anak pertama kan. Ya. Gitu. Jadi peran bapak dan ibu itu sebenarnya ini kan panggilnya mami dan papi. Nah, mami dan papi itu emang luar biasa banget. Cuma memang dulu kan karena papi itu kan lebih suka buku-buku religius ya. Jadi ini kan waktu rada menuntut, Pi beli buku yang enak dong. Maksudnya ini kan masih kelas 3 SD, masa belajarnya yang begini terus. Berarti pas dia di kelas 3 itu bacaannya yang bacaan religius. Iya, karena memang papi bukunya yang seperti itu semua. Dia kan juga guru agama nih di sekolah gitu kan, guru fikih di MTS gitu. Jadi emang kebawaan dari situ gitu. Cuma dan waktu itu kan Niken kan ikut Tambagu nih. Jadi nggak ada Gramedia, nggak ada toko buku apa-apa gitu di sana kan. Jadi emang tiap kali, cuma papi itu juga kan atlet bulu tangkis dan dia sering berangkat ke Manado. Nah dari situ Niken nuntut pokoknya kalau pulang dari Manado oleh-olehnya buku Teen Lead waktu itu. Jadi namanya Teen Lead. Dari situ sih memang Niken mulai mengoleksi buku, mulai baca buku dan sampai dengan sekarang. Berarti pengen mendapatkan pasangan yang memang juga pecinta buku? Iya dong, pasti. Dan apa yang Bapak lakukan, yang Papi ya? Apa yang Papi lakukan ke Niken, itu akan Niken lakukan ke anak-anak Niken? Iya, pasti. Pasti banget. Karena memang benar-benar merasakan bahwa itu impact-nya bagus. Gitu. Nah, untuk karyanya Niken sendiri, ini karya yang ketiga ya kalau nggak salah? Iya, karya yang ketiga sekaligus karya yang pertama yang Niken bikin sendiri gitu. Sebelumnya kan antologi kan sama beberapa teman. Jadi ini yang benar-benar pure sendiri ya. Ini benar atau hoax sih bahwa Niken start nulis dan menyelesaikannya selama waktu masa di rumah aja kemarin? Sebenarnya gini Kak, jadi Niken itu nggak ada niatan untuk yang buku yang ini, nggak ada niatan sama sekali untuk diterbitkan, nggak ada, karena memang Niken maunya novel gitu, karena yang ini kan bukan novel, puisi, ini kompilasi puisi gitu. Nah, Niken maunya novel dan Niken memang udah menggarap novel dari tahun 2018, itu soal pendakiannya Niken. Itu belum selesai, baru sekitar 70 lembar lah sampai dengan sekarang. Kenapa belum diselesaikan? Masih stuck. Gitu, jadi memang yang sekarang ini nggak ada niatan banget. Nah, terus karena waktu di rumah aja, terus Niken kan suka scrolling Instagram gitu kan, karena emang nggak gabut juga di rumah, selain baca kan nggak ada kerjaan gitu. Nah terus dapat kayak ada lomba menulis puisi nasional. Nah gitu, jadi terus dia harus mengirim minimal 50 puisi dan kalau menang 1, 2, 3-nya akan diterbitkan gitu bukunya. Nah Niken dapat itu tuh, jadi kayak kayaknya boleh nih diikut gitu. Lagian nggak ngapa-ngapain juga kan sejauh ini gitu. Jadi Niken mulai nulis beberapa puisi dan memang beberapanya lain Niken sudah pernah tulis sebelumnya, tapi tinggal Niken bumbui lagi, perbaikan, gitu. Tapi ada beberapa yang memang Niken start dari awal karena untuk melengkapi minimal 50 puisi. Kalau dibandingkan berapa puisi di antara 50 itu berapa yang udah ada 50-50. Jadi 25 mungkin udah ada, 25 baru start gitu. ya. Dan itu sebenarnya Niken ngirimnya 56 puisi kalau nggak salah, kurang lebih. Kirim deh, terus Niken tuh nggak ada ekspektasi apa-apa sama sekali, kayak ini nasional loh, maksudnya Niken dari Gorontalo, dari Sulawesi gimana gitu kan, padahal banyak yang dari Aceh, gitu-gitu, jadi emang jago-jago banget mereka, ekspektasi. Sebulan Niken udah lupa nih, kayak udah lupa pernah ikut ini gitu. Jadi ini sekitar bulan apa? Maret kalau nggak salah. Iya. Gitu Niken lupa nih, udah Ramadan kan. Terus Niken lupa kalau pernah mengirimkan itu. Tiba-tiba ada kayak notifikasi Instagram kalau ada yang nge-tag gitu, selamat kamu mendapatkan juara 3 gitu. Apaan nih juara 3? Terus Niken lihat ternyata dari penerbit itu dan ternyata dapat juara 3 dan akhirnya diterbitkan gitu. Jadi emang nggak ada niatan sebelumnya. Jadi sebenarnya ini suatu kebetulan sih juga enggak, tapi maksudnya ada persiapan 50%, kemudian Niken adukan. Terus setiap hari teknisnya gimana? Setiap hari satu puisi atau memang Niken kebut satu hari 10 puisi itu kayak gimana? Enggak juga sih sebenarnya, karena waktu Niken dapat informasinya itu masih agak lama, seminggu atau 2 minggu gitu untuk batas deadline pengiriman gitu. Dan waktu itu Niken sudah punya 25 puisi kan. Jadi emang itu tinggal diperbaiki lagi. Terus setelah itu karena Niken kan suka baca buku. Niken itu menulis puisi bukan soal Niken terus gitu, kayak
Jadi melihat orang-orang di sekitar Niken, melihat bacaannya Niken juga. Jadi kayak kalau misalnya ada yang galau-galau di bacaannya Niken itu bisa jadi imajinasi untuk bikin puisi gitu. Jadi dan sehari itu Niken tuh ini banyak baca buku kan. Jadi emang banyak menghasilkan puisi juga. Apalagi kalau sebelum tidur insomnia lagi nggak tahu mau bikin apa, itu banyak sekali puisi yang bisa muncul gitu. Jadi berarti kejadian di akhir 2019 yang membuatkan puisi lebih banyak. Oh my god. Is it true or not? Yes. Oke, jadi saya pribadi belum membaca buku itu kan ya. Sejumput Mimpi sekitar 56 puisi berarti? Kurang lebih. Oke, dan kenapa memilih Sejumput Mimpi? Sejumput Mimpi itu sebenarnya salah satu judul puisi di dalamnya. Jadi di dalam satu buku itu ada banyak. Untuk apa namanya jenis puisinya sendiri beda-beda ya. Jadi ada motivasi, ada romance, ada segala macam. Ya. Oke. Bukan cuma soal kegalauan yang hakiki. Enggak. Gitu. Enggak. Oke. Enggak. Nanti akan ada edisi khusus kita bahas mungkin tentang Sejumput Mimpi ya. Oke. Tapi sekarang udah close order ya untuk yang tahap 1 ya? Yang tahap 1 udah close order. Sekarang udah pengiriman sih. Niken aja belum pegang bukunya sih. Oke. Nah, ini kan untuk tantangan terberat dalam penulisan buku itu apa yang Niken rasakan selama 3 bulan di rumah aja, produktif, tapi apa tantangannya? Tentunya nggak berjalan mulus dong ya, pasti ada tantangannya. What is it? Sebenarnya kalau untuk penulisan buku Sejumput Mimpi, karena itu puisi dan sudah ada beberapa puisi yang nggak terlalu banyak tantangan dan halangan rintangan nggak terlalu banyak. Cuma emang kalau Niken mau bicara soal buku-buku yang lain kayak novel yang Niken udah garap itu banyak banget sih tantangannya, karena salah satunya gabut males untuk nulis dan banyak aktivitas kan Niken biasanya gitu. Dan selain itu juga sebenarnya ide cerita gitu. Niken udah punya kayak misalnya bagian besarnya planningnya seperti apa ceritanya, cuma gimana untuk melanjutkan dari sini ke sini. Dan Niken sampai sekarang kenapa dan kenapa sampai sekarang novel dari 2018 Niken garap itu belum selesai, karena Niken tuh bingung bagaimana penyelesaian konfliknya gitu. Kayak karena ada konfliknya suka ganti. Nggak sesuai dengan rencana. Sebenarnya enggak. Tidak. Aku kira karena ganti. Iya, Jadi karena itu cerita pendakiannya Niken ke Gunung Rinjani 2018 gitu, dan memang konfliknya sepanjang perjalanan. Nah, Niken nggak tahu gimana sih sebenarnya enaknya buat menyelesaikan konflik ini dan biar jadi puncak cerita gitu. Nah, Niken sampai sekarang masih stuck di situ. Karena memang Niken juga seorang pembaca yang sering kali tidak setuju dengan akhir cerita dari buku-buku yang Niken baca. Iya, jadi Niken nggak mau dong buku Niken juga seperti itu gitu. Jadi mau sesuai ekspektasi aja. Oke. Nah, gimana nih tips untuk sahabat reading agar bisa produktif di rumah aja? Sebenarnya untuk kalau mau produktif, kita lakukan hal yang kita suka gitu kan. Memang selama di rumah aja ini banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi memang set dulu, maksudnya kita mau fokusnya di mana gitu. Walaupun misalnya kita mau mencoba hal-hal baru, it's okay, tapi jangan sampai udah banyak banget dan nggak ada yang dijalanin gitu. Jadi memang set goals baik-baik. Kita selama di rumah aja mau belajar apa, mau produktif seperti apa, mau produktif dalam bidang apa, masak boleh, dan olahraga boleh dan sebagainya gitu sih. Dan memang perlu untuk konsisten gitu. Konsisten itu penting sekali. Kayak Niken kan kayak panas-panas gitu, nggak cuma sehari 2 hari udah selesai gitu kan. Kayak Niken kan waktu masih awal-awal udah work from home, udah memang di rumah aja gitu, kayak mikir kalau misalnya kegiatannya cuma baca buku sama nulis, ya bosen lah sehari cuma gitu-gitu terus gitu kan. Jadi cari yang lain. Jadi pernah bosan ya sebagai seorang iya gitu. Jadi bosan gitu. Jadi ini kan tambah apa ya gitu. Oke, tambah masak boleh, tambah masak, terus tambah olahraga di pagi, terus tambah satu lagi nonton gitu. Jadi ini kan mau nonton tapi untuk meningkatkan, untuk improve skill English aja gitu. Jadi nonton film-film bahasa Inggris pakai subtitle bahasa Inggris gitu-gitu sih. Jadi emang set goals, terus memang udah diatur jam berapa mau bikin ini, jam berapa mau bikin ini, jam berapa mau bikin ini. Jadi emang nggak ada yang kelewat. Jadi atau mempengaruhi karena seorang Niken adalah perfeksionis, makanya semua harus terjadwal. Iya sih, kalau Niken sendiri perfeksionis banget. Niken nggak mau ada yang miss gitu. Jadi emang semua berjalan sesuai alurnya planning gitu ya. Gitu sih. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang Niken Mokoginta adalah
penggagas, adalah penggagas dari komunitas sampul belakang. Iya. Dan as we know, sampul belakang di Gorontalo dan seorang Niken kelak akan kembali ke kampung halaman, right? Atau nggak akan kembali, tetap di Gorontalo aja gitu? I'm not sure. Nah kemana akan Niken bawa sampul belakang? Jadi sampul belakang Gorontalo emang ya di Gorontalo gitu. Jadi emang dia tetap di Gorontalo. Cuma memang Niken punya cita-cita sampul belakang ini bakalan gede, terus punya batch di tiap kota gitu. Jadi memang ada beberapa kayak kemarin tertarik juga dengan kegiatan-kegiatan sampul belakang. Teman-teman di Mojokerto pernah bilang, Niken kalau misalnya kita bikin sampul belakang di Mojokerto boleh lah. Gitu. Itu teman-teman apa di Mojokerto? Teman-teman pendaki ya. Jadi pernah mereka tanya. Terus ada yang di Kota Ambagu juga, Kak, kalau misalnya saya pengen bawa konsep sampul belakang di Kota Ambagu boleh enggak? Boleh, bawa aja nama sampul belakang, nggak usah cuma konsepnya aja, bawa namanya sekaligus gitu. Jadi memang Niken pengen dan bercita-cita untuk sampul belakang itu tersebar di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Jadi cita-cita yang luar biasa. Jadi sekalipun Niken kembali ke Kota Ambagu nggak ada masalah gitu ya. Jadi di mana-mana aja tetap ada sampul belakangnya. Nah, Niken terganggu nggak sebagai mahasiswi tingkat akhir, kemudian juga bekerja sebagai seorang editor yang kita tahu ya, and then kemudian aktif di komunitasnya, juga menghasilkan karya. Bagaimana cara mengaturnya? Sebenarnya nggak terganggu sama sekali, nggak, karena memang Niken orangnya hyperaktif. Jadi karena kalau cuma diem aja, Kak, bahkan Niken bisa sakit gitu kalau misalnya nggak. Iya, kalau misalnya nggak ada aktivitas. Pernah terjadi? Pernah banget gitu. Jadi emang kayak orangnya harus selalu aktif dan harus berkegiatan gitu. Dan memang karena Niken juga kan di ilmu komunikasi UNG gitu nggak terlalu banyak kayak Niken kan pindahan nih dari teknik. Nah kalau di teknik tuh banyak banget tugas-tugas besar dan sebagainya, memang Niken harus fokus banget. Tapi kalau di ilmu komunikasi Niken lebih santai. Selain itu pelajaran mata-mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi juga kan Niken suka gitu kan. Jadi kayak nggak ada beban banget situ. Nah terus kalau kerjaannya Niken kan karena editor bisa dari mana aja. Terus harus di kantor ya. Kalau karya itu udah ada jadwalnya lah. Niken bikin karya dari bangun pagi sama sebelum tidur gitu, menulis harus gitu 30 menit minimal. Dan jadi gitu sih, maksudnya kayak kalau sampul belakang ya tiap hari Kamis gitu kan kegiatannya. Jadi emang balance aja sih, nggak ada yang saling mengganggu satu sama lain. Dan selama ini nih kan rasa enjoy aja. Masih ada harapan lain, cita-cita lain yang belum terlaksana? Sebenarnya karena goals Niken di awal tahun nih, Kak. Jadi awal tahun tuh Niken punya goals mau menerbitkan buku, gitu kan. Nah terus jadi kemarin ini kan udah terbit bahkan 3 buku gitu, walaupun yang duanya antologi kan. Jadi emang terwujud aja goalsnya gitu. Nah karena udah tercapai nih kan set goals baru. Sekarang harus terbit buku tapi lewat penerbit mayor gitu, karena ini kan penerbit minor nih kan, penerbit indie, ada Penapedia, Halaman Indonesia. Ini kan itu sekarang goalsnya adalah menerbitkan buku di penerbit mayor, contohnya kan media kita, Gramedia dan sebagainya gitu. Tentang si tadi tuh yang 2018 tadi? Iya, ini kan rencananya mau kirimkan itu ke media kita. Karena targetnya tahun ini nih ya? Target lulusnya kapan? Target lulus 2021. Jadi masih buku duluan? Bisa buku, jadi? Insyaallah buku. Jadi buku duluan, kemudian baru itu. Wow. Terima kasih banyak Niken sudah berbagi ceritanya gimana bisa produktif di rumah aja, terus dari tantangan bisa terselesaikan, bagaimana kemudian Niken bisa terus menularkan semangat motivasi membaca gitu ya. Jadi memang pegiat literasi itu ngumpulnya di komunitas sampul belakang setiap hari Kamis gitu ya. Silakan bisa langsung ke Instagramnya mereka juga agar literasi Gorontalo ya semakin itu fokusnya kemana, mahasiswa atau masyarakat umum ya? Kalau untuk Niken sendiri tidak ada rencana gitu untuk lebih ke anak-anak atau lebih ke suatu titik tertentu gitu? Belum, karena memang sebenarnya Niken punya teman yang dia memang fokusnya ke anak-anak gitu. Terus Niken lihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sekarang gitu kan, banyak nih komunitas-komunitas literasi yang fokus untuk ke ini, untuk ke itu, untuk ke ini dan sebagainya. Ada yang cuma khusus perempuan dan sebagainya gitu kan. Nah ini kan pengen buat yang memang kita unity gitu, jadi maksudnya bisa merangkul semuanya, mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau apa semua kita rangkul di situ. Dan
semua pembahasan bisa kita bahas di situ gitu. Jadi memang nggak ada pakem khusus untuk sampul belakang. Jadi sampul belakang bisa bahas apa aja. Kita pernah bikin diskusi soal politik, pernah soal kopi, pernah soal pendakian, pernah soal romance, pernah soal film dan sebagainya. Jadi semua ada di sampul belakang gitu. Nah, ini kan karena memang dari awal nih kan lihat yang lain tuh udah eksklusif gitu. Jadi emang ya itu it's okay, justru bagus gitu. Cuma tetap kita butuh yang bisa membuka untuk semua. Jadi memang Niken bikin sampul belakang untuk itu. Nah, kalau dari sejak kecil Niken bercita-cita jadi seorang writer dan sekarang goals-nya udah tercapai dan sebentar lagi juga goals yang semakin besar akan tercapai insya Allah. Berarti sudah cita-citanya sudah tercapai? Enggak sih, karena kan kalau writer itu berkembang terus nih Kak. Niken Niken nggak mau puas dengan itu aja gitu. Terus jadi kan kalau misalnya Niken nulis terus akan belajar terus gitu, karena tiap menulis pasti ada riset, pasti ada dan sebagainya gitu kan. Dan Niken merasa bahwa Sejumput Mimpi masih ada banyak kekurangan gitu, jadi masih ada yang harus Niken pelajari. Dan Niken pengen menggeluti ini terus gitu, sampai kapanpun. Jadi menulis itu harus jadi bagian dari diri Niken. Dan ilmu komunikasi yang Niken pelajari sekarang sampai rela pindah dari jurusan lain ya, kemudian sebagai editor hanya sebagai batu loncatan untuk mencapai itu? Enggak, bukan batu loncatan. Karena memang sebelum Niken di ilmu komunikasi, sebelum Niken jadi editor di media, itu Niken udah menulis gitu. Jadi itu bukan batu loncatan, tapi dia berperan penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan Niken untuk itu. Gitu sih. Jadi bukan batu loncatan lagi. Setelah lulus ada perubahan, pengen jadi apa? Niken cita-citanya sekarang travel writer. Itu aja. Orang tua tidak dukung. Jadi harus jadi PNS setelah balik dari sini. Enggak ya. Oke, jadi emang untuk pasangan setuju? Iya. Oke, terima kasih banyak Niken. Semoga teman-teman di rumah bisa lebih produktif ya. Untuk seorang Niken yang berusia berapa sayang? 22 masuk 23. Masuk 23 sudah menghasilkan 3 buku, yang satunya pure dari dia cuma dalam waktu berapa bulan ya, 1 bulan. Dan akan segera mewujudkan cita-citanya menerbitkan novel yang benar-benar dia tulis dari 2018 di penerbit major. Ayo kita doakan pasti semua kita punya cara untuk bagaimana agar tetap produktif. Oke? Always think creative with creating. Bye-bye. Thank you Niken.